Tahu nggak, cewek juga suka berfantasi seksual, tapi cowok lebih sering. Beberapa studi memaparkan bahwa frekuensi cowok dalam membayangkan hal-hal berbau seksual dan bikin mereka birahi itu tinggi. Tapi studi-studi itu juga menunjukkan kalau cewek pun melakukan hal yang sama. Isi fantasinya nih yang beda. Buat cowok, fantasi itu umumnya yang bikin mereka secara langsung sexually aroused gitu. Arahnya ke aktivitas seksual yang bersifat fisik. Nah kalau cewek, fantasinya itu lebih menekankan ke aspek emosional. Makanya cowok tuh pada suka nonton bokep. Dan gak semua cewek nyaman nonton tontonan yang eksplisit banget, yang grafik banget kayak porno gitu. Cewek lebih bisa mengapresiasi literary porn, kayak cerita dewasa gitu, atau cerita romantis yang kadang-kadang gak berhubungan langsung ke aktivitas seksual gitu. Atau novel erotika, atau misalnya kayak drama Korea. Mungkin drama Korea itu kayak kata cewek, gak necessarily bikin sang, tapi bikin berfantasi. Nah ini tuh tren yang muncul dalam hasil penelitian-penelitian yang ada ya. Tapi bisa aja nih ada yang di luar pola umum. Misalnya kamu cowok tapi suka juga bayangin skenario emosional, atau kamu cewek tapi gak suka nih yang banyak plotnya, langsung carinya tuh yang something hardcore, ya mungkin aja. Yang menarik dari fantasi seksual ini kan letaknya ada di dalam pikiran gitu, di dalam kepala, sehingga gak terikat sama norma atau tekanan sosial yang ada. Jadinya bebas tuh mau berfantasi apa aja, mau seliar apapun ya gak masalah, karena gak ada yang bisa lihat. Siapa coba yang bisa ngeliat kecuali kitanya nyeritain gitu, atau orang itu nyeritain. Gak ada yang bisa ngintip fantasi kita. Fantasi seksual bisa jadi merupakan gambaran hasrat seksual yang seseorang ingin lakukan dalam dunia nyata, tapi ya belum tentu juga benar-benar pengen gitu. Bisa aja cuma sebatas fantasi gitu. Bisa aja fantasinya emang fantasi aja, nggak merepresentasikan keinginan itu. Misalnya kan ada orang yang fantasinya misalnya diperkosa atau diperkosa rame-rame ya, tapi kan dia nggak mau diperkosa di dunia nyata. Of course itu horor banget. Simak perbedaan preferensi fantasi seksual cewek dan cowok selengkapnya di channel Forbidden Questions ya. Halo, ketemu lagi sama aku Mela di channel Forbidden Questions, tempat kita mengeksplorasi pertanyaan seputar budaya dan agama. Nah sebelum itu kalau belum subscribe dulu ya. Kalau kamu akses konten eksklusif Forbidden Questions, jangan lupa untuk join membership. Kali ini kita lagi bahas tentang bedanya fantasi seksual perempuan dan laki-laki nih ya. Jadi gini, pada tahun 95 Leitenberg dan Henning mereview literatur-literatur yang membahas tentang fantasi seksual. Nah, salah satu hal yang diidentifikasi adalah frekuensi dalam berfantasi. Dari review tersebut secara umum ditemukan bahwa cowok punya frekuensi berfantasi seksual yang lebih sering ketimbang cewek, terutama ketika masturbasi dan ketika beraktivitas biasa. Dalam suatu penelitian pada tahun 2012, Fisher dan kawan-kawan menemukan bahwa cowok punya frekuensi yang lebih tinggi dalam berfantasi seksual ketimbang cewek setiap harinya. Nah ini konsisten ya sama temuan yang sebelumnya. Jadi partisipan itu dikasih telecounter dan diminta untuk menghitung frekuensi setiap kali mereka kepikiran soal makanan, tidur, atau seks pakai alat itu. Jadi secara objektif jelas nih kalau frekuensi fantasi seksual cowok tuh emang lebih tinggi, lebih sering. Cuman hasil utama dari temuan ini sebenarnya bukan soal itu, tapi lebih nunjukin bahwa baik cewek maupun cowok punya kemampuan yang kurang lebih sama untuk merecall ingatan mengenai fantasi seksual mereka. Nah, kalau bicara mengenai jenis-jenis fantasi yang ada dalam pikiran cewek dan cowok, ada nih sebuah penelitian di Italia pada tahun 2019 yang mencoba melihat pengaruh gender dan orientasi seksual terhadap fantasi seksual dan peran gender. Jadi partisipan penelitian itu dikasih kuesioner yang nanyain jenis-jenis fantasi seksual yang dirangkum dalam beberapa faktor. Nah, di sana ditemukan nih bahwa faktor vulgar dan pasangan yang beragam jadi preferensi yang paling banyak dipilih cowok hetero. Sementara itu, partisipan cewek hetero menunjukkan bahwa mereka lebih suka membuat skenario romantis sebelum berakhir dengan plot berhubungan seks. Jadi perlu ada konteks nih sebelum melakukan seks, nggak bisa satset gitu, tahu-tahu diranjang. Beneran kayak bikin cerita gitu, ada setting, ada karakter, ada dinamika antar karakter gitu. Nah, penting nih buat cewek untuk membayangkan gimana partner dalam imajinasinya itu bisa bikin dia bergairah, atau gimana respon si partner dalam aktivitas yang mereka lakukan bersama di dalam fantasinya. Nah terus nih ya, dalam penelitian Higgs tahun 2001 ditemukan bahwa cowok cenderung lebih
sering memiliki fantasi seksual yang nggak melibatkan pasangan mereka. Sampel yang dipakai adalah sampel anak kuliahan dan pegawai universitas yang berada dalam hubungan romantis. Mereka diminta untuk mengukur frekuensi berfantasi seksual baik yang melibatkan orang lain ataupun pasangannya melalui sebuah kuesioner. Hasilnya itu tadi, lebih gampang buat cowok untuk ngebayangin cewek lain dalam fantasi seksualnya walau dia sebetulnya udah punya pasangan. Menarik ya, ternyata di fantasinya tuh justru bukan pasangannya, justru orang lain gitu. Nah, ada lagi nih temuan kuesioner penelitian tahun 97 oleh Wilson. Katanya cowok enggak enggan untuk membayangkan hubungan seksual yang melibatkan banyak orang. Dalam penelitian itu juga ditemukan bahwa cewek lebih setuju dengan pernyataan kalau mereka membayangkan hubungan seksual dengan orang terkenal. Jadi nggak semudah itu buat cewek berfantasi seksual melibatkan orang yang benar-benar asing buat mereka. Jadi meskipun orang asing ya seenggaknya seleb gitu. Perlu diingat juga kalau studi-studi di atas itu nggak mencatut kelompok masyarakat yang beragam ya. Kebanyakan penelitiannya dilakukan pada orang-orang kulit putih dan anak kuliahan. Jadi agak susah juga nyari penelitian tentang fantasi seksual yang misalnya populasinya masyarakat Indonesia gitu. Dan kayaknya kan emang masih jadi hal tabu ya di sini. Siapa yang mau neliti? Mungkin kalau ada penelitian yang sampelnya lebih beragam, mungkin hasilnya bakalan beda kali ya. Tapi kepikiran nggak sih apa yang mendasari perbedaan fantasi seksual cewek dan cowok? Salah satu perspektif yang bisa dipakai untuk menganalisis perbedaan fantasi seksual cewek cowok mungkin bisa dipakai nih konsep mating strategy yang udah berevolusi sejak zaman nenek moyang manusia ribuan sampai ratusan ribu tahun lalu gitu. Jadi mating strategy itu kan berkaitan erat ya sama reproductive success atau gimana cara manusia bisa nerusin gen ke generasi selanjutnya. Strategi ini bergantung sama kos reproduksi yang dimiliki antar jenis kelamin. Peran reproduksi cowok itu kan ngeluarin sperma ya, ngeluarin sperma doang. Nah, semakin banyak jumlah pasangan yang dia dapat, semakin banyak sperma dia bisa membuahi, sehingga semakin tinggi juga nih jaminan gen-gennya bakalan diteruskan. Nah, cowok-cowok yang gampang nafsuan sama keberadaan potential mates-nya dan membuka peluang untuk terjadinya conception itu akhirnya lebih banyak yang survive. Nah, ini yang diduga mendasari kenapa cowok punya fantasi seksual yang frekuensinya lebih sering dan isinya membayangkan pasangan yang berbeda-beda gitu atau berjumlah banyak, atau ya tadi ya yang ternyata dia ngebayanginnya bukan sama pasangannya. Nah, cewek-cewek nggak selonggar cowok nih dalam melihat potential mates-nya. Bayangin aja cewek kalau sudah dibuahi, nggak bisa tiba-tiba nyari pasangan lain. Supaya anaknya bisa berlangsung hidupnya dengan aman dan nyaman, cewek bakalan harus merawat kehamilannya hingga anaknya lahir. Nah, kalau dia salah milih pasangan, terus pasangannya ini nggak bisa bantu dia ngerawat keturunannya, ya survivability anaknya kan bisa terganggu. Sehingga masuk akal aja nih kalau cewek nafsunya ya sama cowok yang udah lolos threshold seleksi gitu. Atau cowok yang dia yakin bakal bisa menjamin kehidupan dia dan keturunannya. Makanya biasanya cowok-cowok yang kebapaan, yang penyayang, pokoknya yang kelihatannya nih husband material itu lebih disukai, lebih di-prefer. Ya akhirnya gitu deh fantasi seksual yang berkembang di cewek. Arahnya lebih ke skenario yang intimate sama pasangannya dan gak bisa sama sembarang orang. Terus fantasi seksual itu isinya gitu-gitu aja ya. Tema fantasi seksual yang dianggap gak biasa, secara statistik sebenarnya itu umum dilakukan orang. Misalnya ya, kayak hasil penelitian di Quebec pada tahun 2015 oleh Joyal dan kawan-kawan. Penelitian ini ngambil sampel dari populasi masyarakat umum. Nah, ini hasilnya tuh nunjukin kalau beberapa tema fantasi seksual yang dianggap unusual sebenarnya disukai sebagian orang. Misalnya ada voyeurism, fetishism, sama submission. Nah, voyeurism ini jadi fantasi yang paling umum ditemukan di cowok malah. Terus fetishism, terus habis itu fantasi seksual yang melibatkan dua orang atau lebih gitu. Nah, cewek di situ tetap cenderung perlu konteks karena mereka suka ngebayangin fantasinya tuh di lokasi yang spesifik. Terus frekuensi fantasi yang melibatkan pasangannya sendiri lebih tinggi ketimbang frekuensi melibatkan orang lain. Nah, kalau cewek-cewek ngebayanginnya sama pasangannya sendiri kebanyakan. Nah, memiliki fantasi seksual nggak bikin seseorang jadi morally questionable ya. Karena punya fantasi seksual itu normal. Yang jadi masalah itu kalau misalnya fantasinya itu udah susah dikontrol nih. Bikin kita merasa punya impuls untuk
melakukannya sehingga bikin kita terganggu secara emosional dan ganggu keseharian kita, ya kalau udah merasa begini sih ini perlu penanganan khusus ya, butuh seeking professional help. Kalau kamu gimana nih? Punya fantasi seksual tersembunyi juga nggak diam-diam? Kalau punya, nggak usah di-share di kolom komentar ya. Komentarin hal lain aja. Makasih udah nonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like dan share konten ini. Aku Mela mohon pamit, sampai ketemu di konten selanjutnya.